Namaku Hairina Nur Amalia, biasa dipanggil Hairin. Aku mahasiswi dari Politeknik Kesehatan Kemenkes Banjarmasin dari Prodi D3 Teknologi Laboratorium Medis. Aku lahir pada tanggal 22 Mei tahun 2002 di sebuah kota kecil yang berada di Kalimantan Selatan, lebih tepatnya di Kota Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Aku anak pertama dari 2 bersaudara. Adikku berumur 10 tahun yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Aku lahir dari keluarga yang bersuku adat Banjar. Ayahku asli orang Banjar, sedangkan ibuku asli orang Barabai. Tentu saja juga bersuku adat Banjar. Berbicara tentang suku Banjar, asal-usul suku Banjar yaitu dari orang Melayu Sumatera, Kalimantan, dan Jawa yang menetap di Kalimantan Selatan untuk berdagang. Bahasa yang dimiliki oleh orang suku Banjar adalah pengaruh dari orang Dayak, Jawa, dan Melayu. Sebagian dari mereka juga meyakini dan memeluk agama Islam. Orang Banjar memiliki 2 dialek bahasa, yaitu Banjar Kuala dan Banjar Hulu. Berikut akan aku jelaskan secara singkat mengenai apa saja ciri khas dari suku Banjar. Yang pertama, mulai dari pakaian tradisional suku Banjar. Yang pertama ada pakaian pengantin Bagajah Gamuling Mbak Ular Lulut seperti ini. Yang kedua ada pakaian pengantin Mbak Amar Galung Pancar Matahari seperti ini. Dan yang ketiga, pakaian pengantin Babaju Kun Galung Pacinan seperti ini. Dan yang keempat, pakaian pengantin Babaju Kubaya Panjang seperti ini. Nah, itu tadi sekilas tentang pakaian adat tradisional dari suku Banjar. Kita beralih ke tarian adat tradisional suku Banjar. Yang pertama ada tarian Tantayungan seperti ini. Yang kedua ada tarian gandut atau begandut seperti ini. Dan yang ketiga ada tarian tirik lalan seperti ini. Yang keempat ada tarian kanjar seperti ini. Dan yang kelima ada tarian babangsai seperti ini. Dan yang terakhir yang keenam ada tarian tanik balian seperti ini. Itu tadi tarian-tarian tradisional dari suku adat Banjar. Nah, kita beralih lagi ke upacara adat suku Banjar. Yang pertama ada Aruh Baharin seperti ini. Yang kedua ada Basunat Kalimantan Selatan, gambarnya seperti ini. Dan yang ketiga ada Aruh Ganal seperti ini. Keempat ada Baayun Mulut. Yang kelima ada mandi pengantin. Dan yang terakhir yang keenam ada mandi tiang mandiling, yaitu sama saja disebut dengan mandi 7 bulanan. Nah, berikut tadi termasuk upacara-upacara adat di suku Banjar. Nah, setelah itu kita beralih lagi ke senjata tradisional suku Banjar. Yang pertama ada mandau, yang kedua ada parang, yang ketiga ada keris. Yang itu tadi senjata-senjata tradisional dari suku Banjar. Masih banyak lagi senjata-senjata tradisionalnya yang tidak aku sebutkan. Nah, yang terakhir ciri khas Kalimantan Selatan yang paling melekat yaitu kain sasirangan. Kain sasirangan umumnya digunakan untuk upacara adat di Kalimantan Selatan. Kata sasirangan diambil dari kata menyirang yang artinya menjelujur. Sebab dikerjakan dengan cara menjelujur, kemudian diikat dengan tali rapia, dan selanjutnya dicelup. Sampai saat ini, sasirangan di Kalimantan Selatan masih diproduksi secara manual. Menurut sejarah, sasirangan merupakan kain sakral warisan dari abad ke-21 saat Lamu Mangkurat menjadi patih negara Dipa. Suku Banjar juga terkenal dengan 3 prinsip hidup, yaitu beiman, beuntung, dan betuah. Iman yang memiliki makna, yakin yang percaya akan adanya kekuatan Allah. Yang kedua, beuntung, yang memiliki makna, punya keterampilan hidup agar bisa hidup mandiri. Dan yang terakhir, betuah, memiliki makna, berkah atau bermanfaat bagi orang lain. Karena sebaik-baik manusia ialah ia yang bermanfaat bagi orang lain. Mengenai cita-cita, aku
Aku sedari kecil bercita-cita untuk menjadi tenaga kesehatan. Tentu saja, didikan dari kedua orang tuaku. Ayah dan ibuku seorang tenaga kesehatan. Maka dari itu, aku ingin meneruskan langkah mereka di bidang kesehatan. Aku ingin mengabdikan diri kepada masyarakat nanti untuk mengedukasi bahwa kesehatan itu penting. Selain itu juga, aku berkeinginan untuk membantu masyarakat yang ekonominya kurang. Aku ingin menjadi salah satu orang yang membawa perubahan di bidang yang sedang kujalani ini, yaitu bidang kesehatan. Dan aku bertekad untuk bersungguh-sungguh menjalani apa yang telah aku putuskan dan ikut serta membantu dan mengabdikan diri kepada masyarakat nanti dengan hati yang ikhlas tanpa pamrih. Aku percaya Tuhan pasti akan memudahkan jalanku menuju kebaikan. Terima kasih.